Selamat datang di video tutorial Tumbuh Balik Informasi. Melalui video ini, kita akan belajar untuk melakukan penelusuran informasi menggunakan Seek Journals. Mengapa harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Identifikasi kebutuhan informasi dilakukan agar hasil informasi yang didapatkan akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan agar kita mudah menemukan informasi yang relevan dan spesifik. Adapun langkah-langkah sebelum melakukan kegiatan penelusuran informasi. Yang pertama ada mengidentifikasi rumusan masalah, yang kedua ada mengembangkan kata kunci, dan yang ketiga ada memformulasikan kata kunci. Di sini kita mengambil studi kasus implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Dari studi kasus ini, kita dapat mengambil dua keyword, yaitu virtual reality dan perpustakaan umum. Namun, jika kita mencari jurnal hanya dengan menggunakan keyword ini, maka hasil yang ditampilkan akan sangat banyak dan terkadang ada yang kurang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan, yaitu pengembangan kata kunci. Tahap ini dilakukan dengan cara mengembangkan keyword yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya menggunakan thesaurus. Langkah selanjutnya adalah memformulasikan kata kunci. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir yang relevan. Nah, keyword ini yang sudah kita tentukan tadi bisa dikelompokkan dengan kata-kata yang memiliki arti hampir sama atau berkaitan. Contohnya, virtual reality ini berkaitan dengan virtual reality, metaverse, dan Second Life. Perpustakaan umum berkaitan dengan public library, national library, dan local library. Setelah memperoleh beberapa kata hasil pengembangan kata kunci, maka jadilah tabel query. Dan inilah tabel query. Tabel ini bertujuan memudahkan user dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Kata-kata tersebut bisa digunakan supaya nantinya hasil pencarian dapat lebih relevan. Misalnya, saat hanya menulis kata kunci virtual reality, hasilnya terlalu banyak dan ada beberapa yang kurang relevan, maka kita bisa memasukkan query lain, yaitu metaverse atau Second Life. Nah, karena tadi kita sudah mengembangkan kata kunci, selanjutnya kita bisa langsung melakukan aktivitas penelusuran informasi. Yang pertama, kita buka dulu website Journals. Lalu kita akan segera melakukan fitur yang pertama, yaitu Basic Search. Ada yang tahu nggak sih apa itu Basic Search? Jadi, Basic Search merupakan salah satu cara dalam pencarian yang biasa digunakan melalui search box secara langsung. Nah, letaknya ada di sini. Di sini kita akan coba memasukkan query public library. Nah, belum selesai mengetik, muncul beberapa saran. Ini dinamakan autocomplete suggestion. Jadi fitur ini berfungsi untuk memberikan suatu sugesti atau saran yang mungkin akan digunakan oleh user untuk diinputkan ke dalam sistem tumbuh balik informasi. Namun, karena kita tidak memerlukan ini, kita bisa lanjut ke query-nya. Nah, ini hasilnya. Terdapat sebanyak 108.328 artikel. Sekali kan? Nah, ada yang tahu nggak sih ini apa? Public Library Research. Jadi ini yang dinamakan Best First. Jadi Best First itu merupakan fitur pencarian dengan menampilkan hasil recall teratas. Fitur ini memiliki tujuan memudahkan user menemukan hasil yang sesuai dengan query yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan solusi yang tepat dan dengan waktu yang singkat. Nah, karena di sini jumlah artikelnya masih sangat banyak dan kita akan mempersempit jumlah artikel tersebut menggunakan fitur Federated Search. Jadi, fitur Federated Search merupakan fitur fasilitas yang memungkinkan user untuk mencari sumber informasi secara lebih detail dan spesifik melalui subjek. Dan subjeknya ada di sebelah sini. Subjeknya mengikuti query-nya.
menyesuaikan ya. Jadi karena kita tadi query-nya adalah public library, kita akan memilih subjek Social Science and Humanities. Jadi ini tinggal dipencet aja. Nah, lalu akan muncul artikelnya. Di sini artikelnya berjumlah 26.995 yang artinya semakin berkurang dan semakin spesifik. Namun, jika kurang spesifik lagi, kita bisa menyesuaikan publication date-nya. Di sini kita mencoba dari tahun 2016 sampai 2022. Nah, hasil artikelnya semakin berkurang yang artinya semakin spesifik, berjumlah 3.533 artikel. Lalu di sini ada Refine Search. Ada yang tahu nggak ini apa? Jadi, di dalam portal SecJournal terdapat fitur Refine Search, Search History, dan Save Searches. Ketiga fitur ini terletak berdampingan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Refine Search kegunaannya sama seperti Advanced Search, yaitu mencari informasi dengan kata kunci yang lebih spesifik. Lalu, Search History. Nah, jadi ini adalah histori pencarian yang sudah user lakukan dan akan terekam dalam box ini. Lalu selanjutnya ada Save Searches. Ini hampir sama kegunaannya dengan Search History, namun di dalam fitur Save Searches ini, user dapat menamai pencarian dengan judul lain, serta akan mendapatkan pemberitahuan jika ada jurnal baru yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah user simpan tadi. Selain menggunakan fitur tadi, kita juga dapat menggunakan fitur Advanced Search. Ada di sini, lalu kita klik saja. Nah, lalu akan muncul ini. Jadi, di dalam Advanced Search terdapat boolean operators yang memiliki kegunaannya masing-masing. Terdapat 3 boolean operators yang dapat digunakan dalam SecJournal, yaitu yang pertama ada AND yang berfungsi untuk menggabungkan 2 atau lebih kata kunci, lalu ada OR yang berfungsi untuk mencari persamaan atau query lain yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada NOT yang berfungsi untuk mengecualikan kata kunci. Seperti contoh, kita tadi memiliki 6 kata kunci, yaitu Virtual Reality, Public Library, Metaverse, National Library, Second Life, dan Local Library. Kita dapat merubah-rubah pola tersebut dengan boolean operators yang telah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita dapat mengetikkan seperti ini. Yang pertama ada Virtual Reality and Public Library. Yang kedua ada Metaverse or National Library. Lalu kita bisa menambahkan dengan mengklik ini. Dan yang terakhir, Second Life not Local Library. Dalam menggunakan boolean operators, baik AND, OR, maupun NOT, khususnya dalam SecJournal, mengharuskan penggunaan huruf kapital karena boolean operators pada SecJournal sangatlah peka terhadap besar kecilnya huruf. Maka dari itu, untuk membedakan dalam keyword ataupun boolean operators, itu menggunakan huruf kapital. Jadi ini bukan keyword, melainkan boolean operators. Lalu untuk ketentuan lebih lanjut, kita bisa mengklik More Information about Search on SecJournal. Nah, di sini terdapat panduan lengkap tentang boolean operators yang sudah disediakan oleh SecJournal. Ini sangat lengkap penjelasannya. Kita kembali ke Advanced Search. Nah, setelah itu kita dapat melengkapi data jangka tahun dan tipe akses. Di sini kita akan mencoba tahun 2016 sampai 2022
dengan akses type all content. Setelah selesai, kita bisa mengklik search. Nah, ini hasilnya. Terdapat sebanyak 257 artikel, yang mana artinya cakupan artikelnya semakin sempit dan maka akan semakin spesifik, yang akan membantu kita untuk mempermudah mencari artikel yang kita inginkan. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada angka 1 sampai angka 10 dan seterusnya. Ini dinamakan pagination. Jadi, apa sih pagination itu? Jadi, pagination merupakan proses membagi konten atau bagian dari konten yang ada di situs web menjadi beberapa halaman-halaman terpisah. Jadi, di sini terdapat angka 20, 50, dan 100. Yang mana jika kita mengklik 20, di dalam satu halaman ini terdapat sebanyak 20 artikel. Lalu di halaman berikutnya juga terdapat sebanyak 20 artikel dan begitu pun seterusnya. Namun, jika kita mengklik 50, maka dalam satu halaman akan berjumlah 50 artikel. Halaman berikutnya juga mengikuti, yaitu 50 artikel, dan seterusnya. Dan jika kita mengklik 100, maka dalam satu halaman pun isinya akan berjumlah 100 artikel, dan seterusnya. Jadi itu yang dinamakan pagination. Selanjutnya kita akan mencoba fitur browse. Nah, dalam fitur ini kita dapat menggunakan opsi huruf A sampai huruf Z. Nah, opsi ini itu dapat memfilter jurnal yang dimulai dengan huruf itu. Semisal kita mengklik huruf H, maka jurnal yang keluar adalah jurnal dengan huruf berawalan huruf H. Nah, kita juga bisa menemukan konten terbaru dengan mengklik tombol Explore Discipline Hoops. Nah, untuk menelusuri jurnal, kita dapat memilih penelusuran jurnal disiplin atau dengan melalui subjek. Lalu kita kembali ke Advanced Search. Nah, di sini kita ada beberapa cara untuk melakukan penyeleksian jurnal, yaitu dengan cara melihat judul, kemudian dilanjut dengan membaca abstrak. Di sini kita akan mencoba menggunakan jurnal ini. Nah, di sini akan muncul judul beserta dengan abstraknya. Dan setelah kita membaca abstraknya, ketika semuanya dirasa telah relevan dengan kasus yang dipilih atau sesuai dengan kebutuhan, kita dapat melanjutkan untuk proses penunutan. Proses penunutan ada di sebelah sini, dan ini dinamakan actionable result. Jadi, actionable result adalah penelusuran yang memungkinkan pencari informasi untuk melakukan aksi lanjutan, misalnya dengan cara mendownload. Di sini ada dua pilihan, dan kita akan klik download PDF, dan kemudian kita akan diarahkan kepada file PDF lengkap yang dituju. Nah, di sini sudah muncul artikelnya atau jurnalnya. Namun, jurnal ini belum kita download dan belum tersimpan, maka untuk menyimpannya kita harus mengklik download di sini. Dan ketika diklik, kita akan diarahkan untuk ke penyimpanan file pada File Explorer. Lalu kita dapat mengisi penamaan file serta penempatan file yang akan kita tuju. Dan setelah selesai, kita akan klik save. Dan setelah itu secara langsung file PDF tersebut akan tersimpan otomatis. Nah, kesimpulannya, Silk Journal secara keseluruhan cukup mendukung untuk mencari referensi. Hanya saja perlu adanya kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan hasil pencarian yang baik. Hal itu dilakukan dengan mencoba query yang berbeda. Nah, nggak kerasa nih videonya udah mau selesai. Oke deh, jadi itu adalah
beberapa penjelasan terkait penggunaan SeqJournal. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih. See you.